mengakibatkan sehingga mungkin antiklin, desakan dari tenaga dari bawah ke atas, tenaga endogen. Ini kan menjorok ke atas kan ini. Itu adalah antiklin. Seumpamanya ada belahan atau retakan daripada litosfer atau permukaan bumi ini, mereka tersayat oleh tenaga endogen lagi, tersayat ya. Ini kan biasanya ada yang patah, sehingga ada sebagian yang turun ke bawah. Itu adalah informasi untuk tenaga sinklinal atau aktivitas sinklinal. Jadi dipelajari. Kemudian di sini ada batuan ini tuh yang menyertai. Nah ini siapa yang bikin halus? Aneh sekali ya. Nah ini kalau kita mengamati ini bikin halus, siapa yang bikin halus? Ini mereka bisa terjadi penghalusan ini dikarenakan apa? Mereka ini keluarnya bersamaan dengan batu induknya. Di situ batu induknya. Batu ini jenis andesit ini kalau hanya mereka ini tidak tertransformasi atau mereka itu langsung meledak dari batuan induknya dan jatuh ke samping, tentu keadaannya itu besar dan runcing-runcing. Iya nggak? Gue meledak saat sampai di sampingnya toh, tentunya bentuknya besar batuan andesit itu. Ya seperti yang di sekitar, kalau di Merapi ya di sekitar di Klaten itu banyak sekali batuan andesit yang besar-besar kan di situ. Tapi ini halus dan kecil. Ini karena apa? Mereka keluarnya bersamaan dengan laharnya, tertransformasi. Semakin mereka ini semakin terbawa jauh, mereka terus berputar terus, sehingga terjadi gesekan antara lahar dan juga batu andesit ini. Semakin mereka jauh terbawa, itu tentunya semakin kecil kan, tergeser terus, dan juga panas, habis lama-lama. Nah ini ya, siapa yang bikin halus? Ternyata mereka karena terbawa, tertransformasi oleh laharnya juga. Ini bisa dipelajari. Nah itu ya. Maaf Pak. Nanti ada 3 gedung ruang panjang. Misalnya kalian interest nanti ya sekitar 2 jam di sini. Ada 1 jam tergantung kalian nanti. Ini langsung saja cerita tentang Big Bang. Big Bang itu adalah teori dentuman dentuman dahsyat, ledakan besar, ledakan dahsyat, di mana ini bercerita tentang terlahirnya alam semesta. Alam semesta ini terlahir kurang lebih sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Itu terdeteksi melalui litosfer. Dari batuan yang terkena di perut bumi ini, itu paling tua, yang paling tua itu 12 miliar tahun yang lalu. Sebelum itu ada yang menyebutkan 13, 17, 15 dan lain sebagainya. Tapi para geologis mereka itu mengadakan perkumpulan dan saling tukar pendapat, tukar ibaratnya hasil kerja ilmu mereka, tukar pendapat dan lain sebagainya. Mereka menyimpulkan ternyata batuan yang tertua sebenarnya ada 12 miliar tahun yang lalu. Jadi mereka sepakat menyimpulkan Big Bang berusia 12 miliar tahun yang lalu melalui status batuan yang terdapat di litosfer. Kemudian setelah Big Bang yang diambil cuma bumi, karena bumi yang berkaitan dengan aliran, berkaitan dengan adanya fosil manusia purba dan lain sebagainya. Ya itu. Kemudian ini yang diambil juga bumi, ya sekali lagi. Yang di bagian atas ini selain makhluk hidup yang ada di perut bumi ini mengalami evolusi, ternyata permukaan bumi ini atau lempeng litosfer ini juga mengalami evolusi. Adanya perekatan, perenggangan antar benua, adanya di situ hilangnya suatu benua yang ada ataupun lempeng yang ada, di situ bisa hilang juga. Itu adalah perwujudan evolusi daripada bumi di situ. Kemudian ini di usia 4,5 miliar tahun yang lalu bumi terbentuk sempurna, belum ada kehidupan, masih kemerah-merahan. Ya, belum ada kehidupan, di situ kemerah-merahan. Adanya kehidupan diawali dari apa? Pendinginan ini bumi terlebih dahulu. Buminya mendingin secara perlahan. Kemudian uap yang menggumpal di seluruh permukaan bumi ini akhirnya mencair, mengisi cekuan-cekuan yang ada, terciptalah lautan di situ ya. Setelah tercipta lautan, berhubung kondisi atmosfer di bumi ini masih tipis, banyak sekali meteorit melesak masuk di situ. Meteorit tadi itu membawa molekul kimiawi. Molekul kimiawi tadi bereaksi dengan energi petir, bereaksi dengan energi sinar matahari, dan bereaksi dengan suhu panasnya bumi sendiri. Reaksi-reaksi mereka itu memunculkan hewan bersel satu yang mirip virus. Hewan bersel satu tadi itu tidak membutuhkan oksigen, Mas.
mereka malah di situ memproduksi oksigen di situ. Keunikannya hewan bersasat tadi itu juga bisa memperbanyak dirinya sendiri, keunikannya itu. Setelah itu, setelah zaman terciptanya bumi secara sempurna dari hewan bersasat tadi itu disebut dengan zaman Prekambrian atau Vendian. Kemudian setelah itu digantikan di zaman Kambrian dan Ordovisian ini sekilas tentang bercerita tentang evolusi dari hewan bersasat tadi itu menjadi berbagai macam binatang-binatang lunak dan bercangkang di zaman Ordo itu berevolusi hewan-hewan lunak tadi berevolusi menjadi hewan-hewan lunak dan hewan-hewan bercangkang nih di zaman Ordo ini untuk hewan yang bersasat tadi berevolusi berubah. Kemudian Silurian ini di situ terbukti bahwasanya adanya tumbuhan kali pertama di permukaan bumi ini. Ya, kali pertama ada tumbuhan di permukaan bumi ini, tapi belum benar-benar khas tumbuhan darat. Akar primernya menancap. Terpenting kuncinya yang menjadi kunci yang dari saya ini dari Fitri biologis ini. Ini adalah pendapat menurut Darwin siklus perkembangan evolusi manusia itu berkembangnya dari Homo Pithecus di situ. Masih primata. Homo Pithecus itu primata di situ. Berevolusi menjadi Africanus, Robustus dan Boise. Baru masuk ke kelas manusia sebenarnya ini dari kelas Homo. Baru masuk ke kelas Homo. Nah ini Homo habilis ini baru masuk ke kelas manusia. Tapi rangkaian tingkatan evolutifnya dari semacam ini. Nah dulu interpretasi Darwin terpatahkan karena apa? Homo erectus ini belum ditemukan.